database pemain diaspora Indonesia. Saya sudah menyerahkan 180 nama pemain diaspora Indonesia. Wallahu alam. Cuman saya teringat ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hatiku tenang mengetahui bahwa apa yang menjadi rezekiku tidak akan kemana-mana. Yuk kita selesaikan tugas kita sebaik-baiknya. Itu arahan beliau. Jadi ya sudah, itu yang akan saya lakukan gitu kan. Husnul khotimah lah. Ya kan? Ya dari mungkin kenal dari Pak Iwan dulu atau Pak Hasani dulu gimana kok bisa akhirnya jadi utusan PSSI? Jadi dulu kan saya menjadi Direktur Eksekutif Indonesian Diaspora Network United ya, dimana saya menjabat sebagai Direktur Eksekutif. Tentu kita banyak mendata diaspora Indonesia di luar negeri ya kan. Itu ada 9 juta diaspora kita di luar negeri ya, baik yang WNI maupun non WNI. Saya selalu percaya bahwa diaspora ini adalah talenta-talenta bangsa yang bisa diberdayakan untuk kepentingan NKRI juga gitu. Nah, di situ saya mempunyai ketertarikan mendata diaspora sepak bola Indonesia. Nah, ketika pada saat itu Pak Ketua Umum Emir Yawan itu tertarik dengan beberapa diaspora yang hendak dinaturalisasi, maka saya menawarkan ada beberapa informasi yang saya ketahui tentang Jordi Amat, Sandy Walsh, Shane Patinama gitu kan. Dan juga memang kita punya banyak sekali diaspora bertalenta gitu kan. Nah, kemudian dari diskusi saya dengan beliau, apakah kamu memahami cara perpindahan kewarganegaraan? Saya bilang ya tentu saya ada pengalaman gitu. Nah, mungkin dari situ kemampuan mendata pemain diaspora, menganalisa dan juga berkomunikasi ya dengan mereka. Kemudian saya diminta secara resmi melalui SK untuk membantu menyelesaikan naturalisasi Jordi, Sandy dan Shane, dan juga menginisiasi kontak dengan calon pemain naturalisasi untuk Piala Dunia U20. Jadi kalau saya melihat tugas saya sudah selesai. Saya sudah berhasil membantu PSSI menaturalisasi 3 orang tersebut, ya kan. Shane sudah sebentar lagi dapat paspor dan bermain untuk timnas, begitu juga Sandy. Kemudian persiapannya juga saya membantu mengadakan trial ya untuk ke 5 pemain ya, Jim, Max, Kai, kemudian Zico dan Rafael, ya kan. Itu untuk persiapan U20 sesuai SK. Kemudian menginisiasi naturalisasi untuk 3 orang pemain, Justin, Ivar, dan Rafael. Itu yang ada di SK saya. Berarti itu hanya sebatas surat perintah kerja, bukan kontrak dengan PSSI? Iya, itu surat keputusan Ketum PSSI, ya kan, memberikan amanah kepada saya, dan juga ada tokoh lain di dalam SK tersebut. Namun yang menjadi PIC-nya adalah saya. Jadi Pak, kan bicara berikan kontribusi buat PSSI itu naturalisasi. Nah, kontribusi kalau itu terus dibayarkan nggak sih Pak, dibayarkan dengan kata atau bagaimana Pak? Digaji nggak atau? Ini pekerjaan pro bono, jadi murni kecintaan terhadap sepak bola Indonesia, terutama timnas. Saya juga hanya mengharapkan apa yang saya bisa kontribusikan ini membantu timnas kita mendapatkan ranking FIFA yang lebih baik, mungkin memenangkan trofi, ya kan. Itu saja sih. Jadi kayak panggilan hati gitu ya? Iya, panggilan hati. Soalnya kan agak aneh aja kan orang misalnya nggak mendapatkan upah gitu, tapi tetap kerja maksimal kan mungkin agak nggak make sense gitu buat gue kan orang. Cinta itu buta, Mas. Bahkan banyak netizen yang ibarat kata tuh suka dengan kinerja Mas Hamdan yang berharap tetap di PSSI. Nah, sebenarnya di PSSI sendiri tuh Mas Hamdan sampai kapan sih Mas mungkin kalau dirinya? Wallahu alam bisawab. Wallahu alam. Dari SK tersebut Mas? SK tersebut sepanjang pemahaman saya sudah menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya. 3 KPI saya. Pertama adalah menyelesaikan naturalisasi senior, ya kan. Jadi seharusnya ketika Shane Patinama Change of Association
ini sudah selesai 100%, ya kan? Karena tidak perlu debut kan? Karena change of association berarti dia adalah pemain tim nasional Indonesia. Yang kedua adalah melakukan database pemain diaspora Indonesia. Saya sudah menyerahkan 180 nama pemain diaspora Indonesia kepada federasi, kepada ketum PSSI, dan juga kepada Coach Shin. Yang ketiga itu membantu menginisiasi pemain-pemain untuk persiapan Piala Dunia. Di Juni 2022 ada trial, ya kan, di mana saya membantu kedatangan untuk Jim Krok, Kai Boham, Max Christoffel. Kemudian di bulan November 2022 trial untuk Zico Sore dan Rafael Struij, yang di mana Dilano pada saat itu berhalangan hadir karena tidak dilepas klubnya. Kemudian rekomendasi dari Coach Shin adalah Rafael dan Zico, berkasnya itu sudah diserahkan kepada Kumham gitu. Saya merasa bahwa saya sudah menjalankan tugas saya. Rafael dan Zico. Rafael dan Rafael, Ivar dan Justin. Berarti semua udah selesai Pak, itu semua tugas yang dari KSK itu berarti. Kalau menurut tafsir saya sudah selesai. Gitu. Pembicaraan dengan PSSI gimana? Apakah mereka juga sudah menyatakan itu selesai atau tafsir Bapak aja terhadap SK tersebut? Ya mungkin dalam waktu dekat saya akan menghadap kepada Ketua Umum dan melaporkan semuanya ya, apa saja yang dilakukan. Kemudian saya pikir saya bisa melakukan itu setelah Shane itu sukses mengganti Change of Association gitu. Yang menjelang pergantian kepengurusan ini sudah ada SK baru atau lagi proses untuk SK baru? Oh, saya tidak tahu itu. Tapi kalau dalam pribadi Mas Hamdan sendiri, dengan tadi kan banyak netizen yang berharap Mas Hamdan tetap di PSSI karena atas kinerja yang cukup bagus. Dari sisi Mas Hamdan sendiri ingin melanjutkan jika nanti ada penawaran Dipercaya lagi. Wallahu alam. Cuman saya teringat ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hatiku tenang mengetahui bahwa apa yang menjadi rezekiku tidak akan kemana-mana. Kalau memang saya diberi amanah, wallahu alam. Kalau tidak, wallahu alam. Yang jelas tetap cinta sepak bola ya Pak? Ya tentu apapun yang terjadi, kalau saya sih melihatnya I have done my duty to the best of my ability. I have given it all, ya kan? And biarkan ketua umum yang menilai kinerja saya dan publik apakah saya sudah berhasil melakukan tugas saya atau tidak gitu kan. Kemudian tentu apapun itu saya akan terus mendukung timnas saya gitu, timnas kita gitu loh. Like this is like our national team gitu kan. Tentu saya akan terus mendukung Kapten Fakhrudin, ya kan, Asnawi, Jordi Amat, ya kan. Tentu saya juga tidak sabar juga untuk melihat debutnya seorang bernama Sandy Walsh yang sempat bilang ke saya ini udah 6 tahun menjadi WNI. Kamu, saya nggak tahu kamu yang benar, saya bilang, aduh, kasihan dia. Berarti Ya, jadi kepuasan tersendiri ya jika kan pemain-pemain yang berhasil dibawa oleh Mas Hamdan, Jordi, Shane dan juga Sandy Walsh dan Justin Haptar dan dua pemain lainnya, jika bermain bagus itu menjadi kepuasan tersendiri. Oh ya tentunya, apapun itu kan kita akan terus mendukung kan timnas kita gitu kan. Apalagi ketika mereka momen debutnya Jordi itu, saya kalau katanya Fardi dan Guido itu saya jingkrak gitu kan agak sedikit. Mana prestasinya mental pertama kali. Ingat nggak itu kan yang salah oper tuh, waduh. Terus kemudian dia melakukan passing yang true pass itu kan, wah aduh alhamdulillah nih. Dari Pak Ketum menjelang beliau meninggalkan jabatannya ada kayak ucapan makasih dan membantu ini selama ini. Oh ya, maksudnya alhamdulillah ya hubungan saya dengan Pak Ketum very fluid ya. Tentu kemarin kita bertemu untuk Shane alhamdulillah saya laporkan kepada beliau, alhamdulillah Shane akan jadi WNI hari ini. Pak Ketum dimohon kesediaan Pak Ketum untuk hadir, ya kan. Beliau tentu bilang selamat, ya kan. Alhamdulillah nih kita sudah, yuk kita selesaikan tugas kita sebaik-baiknya.
itu arahan beliau. Jadi ya sudah, itu yang akan saya lakukan gitu kan. Husnul khotimah lah, ya kan. Akhirilah dengan indah. Pak, dengan kinerja bagus Bapak di PSSI terus pasti ada nggak sih Pak yang mungkin yang tidak suka ataupun yang justru nyinyir dengan pekerjaan Bapak gitu di Saya rasa ada pesan yang mau disampaikan atau ke enggak, saya sih nggak ada ya maksudnya. Saya rasa semua di PSSI mencoba memberikan yang terbaik gitu kan. Baik itu dari level bawahan sampai pimpinan gitu kan. Kita mencoba memberikan yang terbaik. Dan I have given everything I've got ya kan. Waktu saya gitu kan. Sabtu Minggu ya kan. Zoom nelpon jam 1, jam 2 ya kan untuk dengan pemain. Ya, saya menikmati pekerjaan saya gitu kan, dan juga saya rasa saya sependapat dengan Coach Shin bahwa ketika saya tanya kenapa Coach Shin merasa perlu naturalisasi, ya kan. Coach Shin menjelaskan bahwa kita akan berkompetisi, target kita berkompetisi di level Asia, bukan Asia Tenggara saja. Jadi kita perlu tambahan pemain. Saya juga tanyakan hal yang sama untuk Piala Dunia. Beliau mengatakan bahwa kita tidak lagi akan berkompetisi di level Asia Tenggara, gitu kan. Kita juga harus kita akan berkompetisi level dunia. Tentu kita perlu tambahan, ya kan. Dan saya percaya naturalisasi itu bukan solusi akhir, gitu kan. Mungkin ada 4 sehat 5 sempurna kali zaman saya dulu kan, ada 4 sehatnya itu tentu infrastruktur, ada coaching, ya kan. Pemain hebat juga kalau tanpa coaching yang bagus juga sulit berkembang. Kemudian ada kompetisi, ada klub. Nah, mungkin 5-nya itu icing on top, istilahnya ada naturalisasi untuk posisi-posisi tertentu yang memang dirasa perlu untuk mendapatkan pemain dengan kualitas yang spesial gitu. Ya, kalau mungkin analoginya aja sekarang kita ada booster shot kan, ya kan. 2 vaksin cukup, mungkin tambah 1 lagi tambah lebih bagus gitu. Terakhir Pak, mungkin kesan Bapak selama di PSSI kerjanya, terus juga para pemain naturalisasi yang telah berhasil dinaturalisasi mengetahui Mas Hamdan mungkin bakal di masa-masa terakhir jabatan tuh gimana sih Mas, sedih atau bagaimana para pemain naturalisasi itu? Oh, saya sih belum ngobrol banyak ya, tapi alhamdulillah saya mengatakan semuanya Allah itu maha baik. Allah itu maha baik, dan saya bersyukur aja. Saya mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin atas semua yang telah terjadi, ya kan. Saya tuh ada ucapan yang menarik ya, yang saya suka ya. Don't be sad that this is over, but be happy that this has happened. Jangan sedih karena ini berakhir, tapi bergembiralah karena ini pernah terjadi. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, Bola Spotter.